Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Saya yakin dan percaya kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema memandang kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada zaman sekarang yang penuh dengan gejolak, penuh dengan ketakutan, dan ada banyak hal kekhawatiran dalam dunia ini, persoalan yang mungkin silih berganti yang kita hadapi. Tapi bagaimana setiap kehidupan kita tidak tertuju kepada masalah yang ada, kita tidak tertuju kepada keadaan dunia, tapi tetap pandangan kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Hati kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Dia yang ke-7 saya katakan, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia, Sang Pencipta hidup kita. Keadaan yang sekarang, dunia yang penuh dengan ketakutan, bagaimana setiap kehidupan kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Sang Pemilik hidup kita, kepada Sang Pencipta kita. Karena apa? Karena di dalam Dia ada jalan keluar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini dituliskan kepada suku Israel, kepada kerajaan utara Israel, yaitu Efraim. Dia disatukan di dalam satu pasal dengan Damsyik. Ini tentang ucapan ilahi atau penghukuman terhadap Damsyik dan Efraim. Damsyik disebut juga bangsa Aram. Kenapa mereka disatukan? Karena ketika itu Efraim dengan Aram, mereka memiliki satu koalisi. Mereka menyatukan hati mereka bersepakat untuk membunuh Raja Ahaz, Raja Yehuda. Tapi rencana mereka digagalkan karena apa? Ketika itu bangsa Asyur datang menyerang mereka. Bukan hanya kesepakatan untuk menyerang suku Yehuda atau bangsa Yehuda, tetapi kesepakatan itu akhirnya juga membawa kerajaan utara Israel kepada satu penyembahan berhala. Karena kita tahu bahwa Damsyik atau bangsa Aram itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa yang percaya kepada ilah-ilah yang ada dunia. Mereka adalah melakukan penyembahan berhala. Dan hal itu juga yang dilakukan oleh Efraim, kerajaan utara Israel. Mereka juga melakukan penyembahan berhala. Mereka juga tidak lagi mengarahkan hati mereka, tidak lagi mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Tetapi karena pergaulan mereka, karena lingkungan yang ada sekeliling mereka yang melakukan penyembahan berhala, hal itu juga mereka ambil dan menjadi bagian hidup mereka. Mereka juga melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengarahkan pandangan juga berarti hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan juga berarti hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara berdoa, dengan baca firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab yang setiap hari kita baca, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan, tapi bagaimana firman ini kita ambil dan menjadi bagian hidup kita. Tapi ketika firman ini tidak lagi menjadi bagian hidup kita, akibatnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Hal ini yang terjadi kepada Efraim. Ketika mereka tidak lagi memandang kepada Tuhan, tidak lagi hidup seturut dengan firman Tuhan, tidak lagi hidup seturut dengan Taurat Tuhan. Yang mereka lakukan akhirnya adalah penyembahan berhala. Mereka membuat allah-allah lain, mereka melakukan membuat patung-patung berhala, bahkan mereka melakukan perzinahan. Dan hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan itu mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika hidup kita tidak lagi seturut dengan firman Tuhan, hidup kita tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan begitu gampangnya jatuh dalam dosa. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
iblis akan sangat intensif, akan sangat jeli melihat anak-anak Tuhan. Akan sangat jeli melihat anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang setia melayani, yang setia memuji, yang setia berdoa. Yang dia lihat apa? Kapan anak Tuhan itu lengah? Ketika anak Tuhan itu lengah, disitulah dia masuk. Maka firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoa. Sebab lawanmu iblis, dia mengaum-ngaum seperti singa, mencari mangsa. Dia mencari mangsa adalah anak-anak Tuhan. Kapan anak-anak Tuhan itu lengah? Kapan anak-anak Tuhan itu tidak lagi hidup dalam firman Tuhan? Disitulah dia akan masuk, dan ketika dia masuk, dia akan menghancurkan semuanya. Itu juga menghancurkan suku Efraim, bangsa Israel Utara. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka melakukan penyembahan berhala. Kehidupan kita juga seperti itu. Ketika iblis kita biarkan dia masuk dan merusak hidup kita, merusak rumah tangga, merusak keluarga, merusak ekonomi, merusak hidup kita. Itu adalah keinginan dari iblis. Dan dia akan masuk ketika kita lengah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akibatnya adalah kita akan masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa, dosa keinginan daging. Kita buka dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, di sana dikatakan, saya akan bacakan 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang ada adalah kita hidup menurut kehendak daging. Dan dalam Galatia ini, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan 21, sudah jelas firman Tuhan sudah menjelaskan apa aja itu keinginan daging, dan hal itu bisa merusak seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal itu merusak hidup kita, merusak karakter kita yang baik menjadi rusak. Karena apa? Kita mengikuti keinginan daging kita, dan itu adalah kesukaan bagi iblis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tapi bagaimana hidup kita? Tetap kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi ambil firman itu dan tanamkan dalam hidup kita, termasuk dalam menghadapi setiap masalah yang ada, persoalan yang ada di tengah-tengah dunia, persoalan yang terjadi pada saat hari ini, mungkin masalah yang terjadi di rumah tangga kita. Bagaimana kita mengambil kacamatanya Tuhan dan memandang semua masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Apa hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Efraim ketika mereka tetap tinggal dalam dosa mereka? Kita buka dalam Yesaya, tetap dalam Yesaya pasal 17 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang keempat sampai kelima. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam oleh orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refraim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak lagi hidup dalam firman Tuhan, yang pertama, kemuliaannya hilang. Orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam kehendak daging, kemuliaannya hilang. Karena apa? Orang akan mengingat hal yang tidak baik dari kita. Orang akan melihat hal-hal yang tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang akan mengingat hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Hidup kita hancur, keluarga kita hancur, pribadi kita hancur, karakter kita menjadi hancur. Maka firman Tuhan mengatakan kemuliaannya akan hilang. Dan itu yang terjadi terhadap suku Israel, kemuliaannya menjadi hilang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Bahkan sana firman Tuhan, karakter yang baik itu akan menjadi hilang. Tapi biarlah kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
Apa yang terjadi, hukuman apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tetap tinggal dalam dosa mereka. Yesaya pasal 17 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanamnya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Dan kata lain bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Kita tidak akan diberkati. Rumah tangga kita tidak diberkati oleh Tuhan. Usaha kita tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan semuanya akan menjadi sia-sia. Bahkan firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 tadi bagian B, tidak akan mendapat tempat di kerajaan surga. Tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan. Hati kita, pandangan kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar kita baca, tidak. Tapi ambil firman itu, tanamkan dalam hati dan lakukan. Lakukan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, termasuk dalam hal mengampuni. Termasuk dalam hal mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Mungkin mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak-anak, mengampuni keluarga. Itu adalah bagian dari firman Tuhan. Tapi ketika kita tetap tinggal dalam sakit hati kita dan tidak mengampuni, sama halnya kita tidak melakukan firman Tuhan. Memandang kepada Tuhan juga melakukan firman Tuhan. Memandang hati kita kepada Tuhan juga melakukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang penuh ajaib, yang mengasihi setiap kehidupan kita. Ketika Efraim tetap tinggal dalam dosa mereka, Tuhan melakukan penghukumannya. Dan satu kehendak Tuhan, yaitu supaya bangsa itu kembali memandang kepada Dia yang memberi kehidupan. Kembali memandang kepada Dia yang memberi kehidupan. Hukuman yang Tuhan beri kepada Efraim, hukuman yang Tuhan beri kepada kita, sanksi yang Tuhan beri bukan punya tujuan supaya kita binasa, tapi dengan satu tujuan supaya kita memandang kepada Sang Pencipta. Hukuman Tuhan itu selalu berfungsi pertobatan dan harapan di dalam Tuhan. Pertobatan kita kepada Tuhan itu yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pandang kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah hati kami, pandangan kami tetap kami arahkan kepada Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian hidup kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan, pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sulit bagi daging kami, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memberi kami kekuatan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.